gitu. Jadi nanti waktu diekspor teroverride gitu loh. Nah, lebih baik satu saja. Salah satu ya, Pak? Oke. Sampai kita cobalah nanti sampai ada. Mau coba yang mana dulu nih? EduNext dulu. Kita coba yang EduNext dulu deh, Pak. Oke, jadi absen melalui EduNext ya semua hari ini kita tes. Kalau gitu Pak Lukman, ini saya uncek ya yang aktifkan presensi mandiri mahasiswanya nih. Oh ya Pak, siap-siap. Supaya tidak double. Oke, beres. Biar kita mulai. Siapa lagi nih? Pasha. Kenapa Pasha? Itu Pak, maaf sepertinya saya belum ke enroll di EduNext-nya Pak. Bisa minta enrollment key-nya nggak? Waduh, kompleks atau nih. Kamu sit in atau sudah terdaftar di ini? Sudah terdaftar Pak. Saya cek dulu. Kelas 01, 02? 02. Oke. Itu bisa ditambahin kalau ada yang mau itu. Ya, bisa sih Pak. Saya cek dulu. Ini tadi saya sudah hitung pas ya Pak, 22. Mohon maaf. Oh, sudah sih, sudah masuk di AE 2102 di EduNext. Ada nama kamu? Pasha udah ada. Pasha. Sudah, Pak. Ada, udah Pasha. Masih belum bisa Pak, saya masih diminta itunya, enrollment key-nya. Coba ini, nah itu kalau EduNext, triknya itu clear cache itu loh. Kalau ada masalah, saya dikasih tahu kemarin tuh. Oke Pak, jadi saya coba dulu. lock off, terus itu clear, terus udah gitu ini lagi masuk lagi. Itu dia masih rada-rada tuh. Baik, sistemnya. Oke, kita mulai aja ya. Udah lewat 10 menit. Baik, kalau gitu kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Good afternoon, everyone. Before I start this lecture, I just want to make sure that all of you can speak Bahasa. If you don't speak Bahasa, please raise your hand right now. Nggak ada ya? Jadi nggak ada yang internasional bule beneran nih ya di kelas ini ya? Oke, kalau nggak ada yang bule ya udah kita bisa mulai pakai bahasa Indonesia. Jadi gini, kuliah di rekayasa termal ini akan digabung ya sesi kuliahnya antara yang internasional sama yang reguler. Jadi akan dijadikan satu. Kita jadwal kuliahnya adalah hari ini dari jam 4 sampai jam 6. Lalu nanti ada lagi hari Rabu ya kalau nggak salah ya. Jam 10 sampai jam 12, benar? Betul Pak.
Tuh, oke. Nah, jadi kuliahnya digabung yang reguler dan internasional. Format kuliahnya kita akan kuliah, dan karena ini gabungan, jadi kuliahnya nanti saya pakai bahasa Indonesia. Nah, di samping kuliah ada lagi video. Ya, karena ini internasional maka videonya bahasa Inggris gitu. Ya, jadi harusnya dua-duanya akan saling melengkapi lah ya antara kuliah dan video. Jadi video berbahasa Inggris, kuliah langsung ini berbahasa Indonesia. Nah, kuliah itu sebenarnya membahas apa yang ada di video. Jadi nanti kalian itu dikasih video, terus nanti kalian tonton videonya, ya. Nah, minggu berikutnya itu sebelum kuliah ya biasanya Pak Lukman ya, ada kuis. Yang hari Rabu, Pak. Ya. Hari Rabu ya, oke. Nah, jadi ada kuis yang pertanyaannya itu bahan-bahannya ada di video dan juga kuliah. Ya, jadi Dan memastikan PR, kalian dan PR juga ditambahin tuh PR tuh, ya. Dan memastikan kalian mengikuti proses akademik yang ada di rekayasa thermal ini. Ya, nah nanti setelah kalian kuis, jadi kalau yang lalu kan di sebelum kuliah Selasa, sekarang Rabu ya, Pak Lukman ya, maunya ya? Iya, Pak. Oke, berarti beda ya. Jadi nanti kuis, terus kita akan bahas ada beberapa bab. Nah, ini pengampunya kami bertiga. Jadi saya, ada Pak Putro di sini, ada juga Pak Lukman. Gimana kami membaginya ketiga dosen ini? Saya nanti tentunya dari video dan lecture salah satu hari itu, ya. Nah, hari lainnya itu akan ada tutorial. Jadi kuliah yang 2 jam 4 jam dalam seminggu tuh 2 nanti live seperti ini, 2 jam seperti ini, ya. 2 jam lagi nanti isinya latihan soal atau pembahasan apa yang kalian mungkin belum paham dari kuliah sebelumnya. Nah, itu akan dilakukan oleh Pak Lukman. Betul, Pak. Ya, ini berjalan terus sampai nanti kita habis bahan dari rekayasa thermal yang topiknya termodinamik. Setengah semesteran lah itu. Setelah itu, selama itu semester awal itu Pak Putro tidur dia. Dia nggak ngapa-ngapain tuh. Dia hibernating tuh. 1,5 bulanan. Ya. Nah, setelah kita sudah habis topik tentang basic thermodynamics, maka gantian. Saya hibernating, Pak Putro on. Ya, nah Pak Putro akan fokus di bagian perpindahan panas, heat transfer. Karena rekayasa thermal ini adalah gabungan antara thermodynamics and heat transfer. Ya, jadi kurang lebih begitu. Kalau Pak Lukman dia karena masih muda, dia nggak hibernating. Dia full 1 semester akan mendampingi kalian. Ya. Nah, di samping kami bertiga ada juga asisten-asisten nanti yang akan bantu tutorial ya Pak Lukman ya. Ya, Pak. Siapa aja? Ical. Sini ada Faisal, Pak. Faisal tuh Ical kan? Nama ya, jalanannya. Ya. Ical, Deo, si Dewangga, nama jalanannya Deo. Siapa lagi? Rafael, Pak. Rafael itu apa? Raffi. Terus ada lagi? Bertiga cuma? Sudah. Ya, bertiga, Pak. Ya, cukup ya. Jadi itu nanti adalah asisten-asisten yang akan membantu kalian ya dalam terutama sesi tutorial. Nah, kuis akan dilaksanakan tentunya secara daring di mana Pak Lukman semester ini? Nanti linknya ada di EduNext, Pak. EduNext, tapi pakai Google. Sebetulnya ngelinknya ke forms yang di Teams sih, Pak. Oh, forms ya, pakai forms ya. Nanti ya, berarti. Oke. Nah, ya itu kuis-kuis. Nah, nanti selain kuis, kita juga akan ada ujian-ujian ya. Jadi ujiannya banyak kalau di kuliah saya nih ya. Kalau lagi versi daring begini kuliahnya banyak, ujiannya banyak. Ujian pertama tuh setelah bab 3 ya. Jadi bab
Bab pertama tuh kan introduction, ngomong-ngomong doang. Bab kedua nanti ada hukum kekekalan energi tapi masih kebanyakan ngomong. Ya, bab ketiga properti, nah itu baru banyak ngitung. Habis itu kita ujian 1. Ya kan? Terus nanti masuk ke ini control volume analysis. Nanti habis itu pasti ujian. Terus nanti ada hukum kedua, entropi, itu nanti di akhirnya ujian. Udah berapa tuh? Udah 1, 2, 3 ya, tadi udah 3 ya. Bener ya, 3. Nah, Ya, 3 Pak. Terus nanti habis itu siklus. Siklus nanti di akhirnya ujian 4. Terus nanti Pak Putro bangun, kemudian dia akan bahas konduksi, konveksi, sama radiasi. Itu masing-masing ada ujiannya ya Pak Putro ya? Ya, jadi 5, 6, 7. Masih mute Pak Putro. Mungkin nanti kita lihat Jadwal. Karena kalau merujuk kemarin itu mepet akhirnya waktunya, Pak. Jadi kalau ya benar, yang radiasi ya kayaknya nggak kekejar ya biasanya ya. Ya jadi antara ekspektasinya antara 6 sampai 7 ujian ya Pak Putro ya. Total. Plus nanti kalian ada final exam, ujian akhir. Ya, jadi itu ada berapa tuh? Ya kalau 7 lah. Terus ada PR ya. PR gimana Pak Lukman nanti? Iya Pak, ada PR 10 itu total diperiksa? Pak. Ya, total betul, 10 itu Pak. diperiksa? Nanti diperiksa ya? Ya, setiap kan hari Rabu itu nanti akan ada sesi pertanyaan diskusi dulu terkait PR apabila nanti ada yang kesulitan. Lalu nanti di Rabu itu juga akan ada kuis yang berdasarkan PR itu tapi tidak sama persis gitu sih Pak. Intinya itu. Ya. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu rencana kita dalam melaksanakan kuliah semester ini ya. Ini kita terus terang berevolusi nih ya, terutama dalam kuis dan ujiannya, karena kan ini kuis ujian daring nih sesuatu yang kita masih belum terlalu nyaman sebenarnya ya. Kita kepengennya kan kalian ini kan ujiannya luring sebenarnya ya, lebih mudah. Tapi ya karena situasi ya kondisi saat ini ya mau nggak mau harus daring. Nah ini kita juga belajar dari pengalaman sebelumnya dan mencoba memperbaiki sistemnya. Ya, jadi maka itu kita banyak ujian dan juga kuis. Mungkin itu administrasi yang paling penting. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Is there any question? Mungkin saya menambahkan sedikit Pak, boleh Pak? Boleh, boleh. Nah. Oh ya, jadi mau tambahkan nanti, sebelum saya jawab pertanyaannya Marsha, silakan Pak Lukman. Oh ya, jadi untuk PR itu nanti kalian harus ikut di hari Rabu karena nanti akan dibahas di situ. Jadi nanti tidak ada alasan PR-nya itu jelek, dan dari tahun ke tahun ini nilai ujian itu susah di kuliah ini ya Pak ya. Jadi pastilah. Jangan jangan menyepelekan PR lah gitu intinya. Jangan take things for granted lah ya. Jadi serius untuk PR itu membantu kalian sebenarnya. Semester lalu kita nggak pakai PR ya. Tahun lalu kita nggak pakai PR. Betul Pak. Ya kan. Nah tahun ini kita tambah. Kalau waktu daring selalu PR. Cuma waktu kemarin tahun lalu tuh kita nggak pakai PR. Tapi malah kurang bagus hasilnya. Jadi sekarang kita kembali ke PR lagi. Oke, Marsha mau bertanya silakan. Nova, saya izin bertanya. Untuk kuis dan PR-nya saya mau memastikan hanya di hari Rabu ya Pak? Tunggu dulu harinya. Harinya nanti saya mau bahas juga ya sebentar. Pokoknya ini kan ada dua kuliah. Pertama kuliah itu lectures kayak begini ya. Yang kedua itu tutorial lah sebenarnya. Jadi dia lebih ke latihan-latihan.
Nah, kuis itu dilaksanakan ketika sesi latihan itu. Oke, paham Marsha? Paham, Pak. Sama mau bertanya satu lagi, Pak. Ya. Apakah kuis dan PR itu sudah mulai berlaku minggu ini? Mau minggu ini gimana Pak Lukman? Iya, jadi di minggu ini di pos PR 1, nanti pengumpulannya minggu depan. Minggu depan. Jadi Masa ya minggu. jangan khawatir, Pak Lukman nggak segala itu dia ya. Terima kasih Pak. Itu saja Ya, pertanyaan minggu dari depan saya. baru di ini. Minggu ini di post PR1 gitu ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nah, yang kedua gini nih. Ini kan sebenarnya kalau yang hari Selasa tuh jam 4 mulainya ya. Rada sore tuh sebenarnya. Saya tahu beberapa dari kalian ada di Indonesia bagian berapa tuh yang maghribnya duluan. Lebih ke timur ya, lebih pagi ya maghribnya. Ya kan kalau di Aceh mah bisa lebih lama malah. Nah, saya nggak tahu kalau jam 3 tuh bentrok ya, kalau mulai jam 3. Ada bentrok Pak dengan kelas, kebanyakan kelas KWN. Banyak KWN tuh apa? Kewarganegaraan. Iya. Oke. Ya udah, kalau bentrok nggak apa-apa. Cuma seingat saya dulu waktu masih luring tuh bisa dimajuin tuh jadi jam 3 atau setengah 4 lah supaya kelarnya nggak terlalu malam gitu ya. Karena ada yang maghrib kan. Ini kan kita kan kuliah di daerah Jakarta Bandung mah jam 6. Maghrib kurang dikit ya, jam 5 berapa gitu ya. Selama semester ini. Cuma kan ada di daerah-daerah yang di sebelah timur itu kan lebih awal ya maghribnya. Tadinya saya mau coba majukan sedikit, cuma nggak bisa ya nggak apa-apa. Nah, ini lain begini mungkin. Saya mungkin kuliahnya yang Rabu kali ya Pak Lukman kalau gitu ya. Biar waktunya cukup 2 jam. Siapa? Ya, jadi saya jadi kuliah lecture-nya tuh yang Rabu berarti nanti dan benar juga. Jadinya kan nanti kuisnya sebelum saya ini kan sebelum lecture gitu. Ya kan emang kan tujuannya begitu. Ya, jadi nanti seperti itu aja kita mulai minggu depan kali ya. Jadi saya ngajar Rabu jam 10 sampai jam 12, Anda ngajar jam berapa tuh? Jam 4 sampai jam 6 ya. Pak Putro gimana nanti? Lebih suka ngajar sore-sore atau masih monitor? Rabu aja, Rabu. Iya, sama berarti kita ya. Tos, sama. Udah tua masanya kita. Jadi kalau ngajar sore-sore itu jadi energi udah habis. Ya kalau Pak Lukman masih semangat beliau. Oke. Nah, sekarang baru mulai rada detail nih ya. Ntar saya mau share screen. Gimana caranya? Lupa nih. Yang ini. Udah kelihatan? Sudah Pak Lafik. Sudah ya, oke. Nah ini lebih detail lagi sekarang. Jadi buku teks. Ya, kita di kuliah ini akan pakai 2 buku teks. Ya, yang pertama itu Fundamental of Engineering, Thermodynamics. Ya, edisi terbaru, latest edition. Ya, saya nggak tahu sekarang edisi berapa. Ya, ini pengarangnya adalah Moran Shapiro. Kadang-kadang nambah lagi nih. Edisi yang baru tambah lagi siapa gitu ya. Nah, yang kedua itu apa judulnya ya? Introduction to Thermal System. Ntar saya cek ininya dulu.
Sama pengarangnya, Introduction to Thermal Systems Engineering. To Thermal System Engineering. Ya, pengarangnya juga Moran dan Shapiro dan lain-lain dan teman-temannya. Ya, jadi ini dua buku teks yang kalian sebaiknya miliki ya, atau kalian punya kopinya, karena ini yang akan kita gunakan. Ya, jadi PR kuliah saya itu akan mengikuti logika atau urutan dari buku ini. Ya. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip nih, karena kan pengarangnya sama. Jadi sebenarnya yang ini tuh bagian awal dari sini itu ada di sini juga sebenarnya. Ya. Ya, mirip sekali sebenarnya ya. Nah, tapi bedanya kalau yang ini cuma termo aja, cuma thermodynamics, kalau yang ini itu nanti dia ada bab-bab tentang heat transfernya. Bahkan ada fluidanya juga, cuma kita nggak pakai buku ini buat membahas fluida semester depan ya. Jadi ini nanti digunakan ketika Pak Putro yang ngajar nih ya. Jadi ini kan heat transfer. Walaupun bagian awal juga sama, mirip sekali dengan yang buku yang nomor 1. Ya. Ini termonya nanti. Thermodynamics. Nah, itu buku teks. Sekarang bahannya apa aja? Bentar, saya nyontek dulu biar nggak salah. Judul bab-babnya. Ya. Jadi ini bisa turun? Oh, kok jadi gini? Ya nggak apa-apa lah. Terus saya geser sini aja lah. Oh, udah maksimum. Ya udah nggak apa-apa di sini. Ya, babnya apa aja? Babnya itu adalah, oh iya saya pakai ini ya, jadi dia nggak, ya udah nggak apa-apa. Jadi nggak, ini saya nulisnya di tempat yang berbeda. Udah ya, ini ya saya hapus. Babnya apa aja? Babnya itu 1. Bab pertama itu tentunya introduction ya, khususnya tentang sistem introduction. Di mana nanti kita akan bahas properties, sistem, proses. Ya, thermodynamic properties, thermodynamic system, thermodynamic processes ya. Nah, ini bab 1. Bab 2 itu kita akan bahas first law, hukum pertama. Ya, dynamics. Bab 3 itu kita akan bahas bagaimana mengevaluasi properti. Ya, ini sama nih, sama di buku teks tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, bab 4 itu kita akan belajar control volume analysis. Ya, ini nanti saya jelaskan lebih lanjut. Bab 5 itu second law of thermodynamics. Ya. Terus bab 6 itu nanti entropi.
Terus kalau di kuliah ini bab 7, tapi kalau di buku teks ini lompat dia. Ya, dia lompat ke bab berapa saya lupa. Tapi yang jelas di sini adalah gas power cycle. Terus nanti bab 8 itu masuk ke heat transfer conduction. Bab 9 itu convection. Bab 10 itu radiation. Oke. Nah, itu adalah ini kita, rencana kita. Nah, ini saya gabung biasanya nih. Ini nanti ujian 1. Jadi ini exam 1. Ya, ini nanti ini bahannya banyak nih yang sini. Jadi ini nanti jadi exam 2 nih. Ya, yang ini bab 4 ini. Ini 2 nanti saya gabung jadi exam 3 yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, exam 3. Ini nanti bisa exam 4. Ya, tentunya ini tinggal dilanjutin. Exam 5, exam 6, exam 7. Ya, maka itu tadi saya bilang ada 7 exam plus terakhir nanti final exam. Ya, ini rencana kita. Tapi nanti kenyataannya ini bisa berkurang jadi 6 seperti yang tadi Pak Putro sampaikan. Kadang-kadang agak mepet-mepet nih udah di belakang sini. Ya, cuma intinya kurang lebih ini rencana kita. Nah, bagian sini, sampai mana nih? Ini kali ya. Bagian sampai sini, ini adalah bagian fundamental. Ya, ini bagian yang fundamental. Jadi ini dasarnya. Ya, jadi ini dasar dari thermal science sebenarnya. Ini applied. Ya, aplikasinya untuk gas power cycle ya, dan yang ini di sini ini sebenarnya masuk ke heat transfer. Oke. Tiga kuliah ini. Nah, kalian jangan heran kalau bahannya banyak. Ya, jangan lupa kuliah ini berapa SKS? 4 SKS. Ya, jadi wajar bahannya banyak karena bahannya banyak. Nah, jadi kurang lebih yang bagian termo ini, jadi yang ini dan yang ini itu 3 SKS. Sedangkan heat transfernya ini cuma 1 SKS kurang lebih. Ya, maka itu dia jadi totalnya 4 SKS. Ini tadi saya sudah sampaikan yang saya nanti kuliahnya yang ini sama saya. Yang bagian bawah sini nanti sama Pak Putro. Putro, Anda apa ininya? Ada PLS ya? Singkatannya ya, Pak Putro? Iya, boleh. Boleh PLS. Hah? Boleh. PLS. Belum dikasih belum diresmiin ya sama FTMD apa ininya ya singkatannya? Belum ada perayaannya, belum ada perayaan ya. Ya ntar diceburin ke kolam tuh, baru dikasih diresmikan saya deh yang usul PLS. Ya. Nah, semua ini nanti seperti saya bilang tadi ada sesi tutorialnya nanti itu dibantu sama Pak Lukman. Lukman tuh apa ya, Lukman? Belum ada juga nih Pak Lukman nih ininya. LF. Kita kasih juga deh hari ini ya, kita proklamirkan. Pak Lukman tuh LF. Mirip-mirip sama saya tuh. Ya, LF. Ya. Oke, jadi ini adalah silabus dari mata kuliah rekayasa termal. Nah, baru sekarang saya akan sampaikan lebih detail lagi. Ini kelihatan nggak usah pakai ini? Ya, kelihatan ya.
Nah, apa sih yang kalian mau pelajari di sini nih ya? Di bagian termodinamik ini, karena kan kalian baru masuk ke prodi ya. Sebelumnya kalian tahun lalu itu ada di TPB. Nah, kalau ini jelas ini perpindahan panas itu kan jelas. Ini perpindahan panas modus konduksi, ini konveksi, ini radiasi. Ya. Konduksi itu contohnya perpindahan panas di solid, misalnya itu yang jelas-jelas kalian tentunya sudah pelajari di SMA. Jadi kalau kalian bakar di ujung sini, lama-lama panasnya kan dirasakan di sini. Ya, nah itu prosesnya konduksi. Sebenarnya bukan cuma solid aja, fluida juga begitu. Ya, kalau kalian ada bara di mana itu kan kalian akan merasakan panasnya, nggak perlu ditempelin tuh bara ke jidat kalian ya. Walaupun ini agak kompleks kalau di fluida karena ada radiasi juga, ya ada konveksi juga. Nah, kalau konveksi ini fluid di batas antara solid dan fluid. Jadi sebenarnya perpindahan panas dari atau fluid ke solid atau dari solid ke fluid. Ya, kalau dari fluid ke solid tuh kalau di aerospace kan misalnya hypersonic, temperaturnya tinggi tuh, temperatur gasnya. Ya, nah itu nanti ada konveksi ke solidnya, dan kita mau pastikan solidnya bisa menahan itu panas itu. Ya, kasus lainnya ada di turbin, di blade turbin tuh, bilah turbin. Bilah turbin di jet engine itu kan adanya di belakang combustion chamber, ruang bakar. Ruang bakar temperaturnya kan tinggi. Ya, terus fluidanya lewatin bilah turbin. Tentunya kan masalah engineeringnya gimana mencegah supaya atau memastikan bahwa material yang bilahnya itu nggak meleleh. Ya, nah itu namanya turbine inlet temperature, itu merupakan salah satu constraint dari suatu mesin jet misalnya ya, itu karena konveksi. Nah, yang lainnya tentunya radiasi. Kalian juga udah dengar radiasi ya, kalian pagi-pagi keluar ngerasain sinar matahari, itu radiasi. Di aerospace juga banyak sekali ini aplikasi radiasi ya. Tadi seperti ini kan, kalau re-entry itu temperaturnya tinggi sekali. Jadi udaranya itu terionisasi. Ya, jadi perpindahan panasnya itu ada komponen radiasinya. Ya, dan itu lebih kompleks karena ada konveksinya juga dan seterusnya ya. Jadi perpindahan panas multi modes dia ya, modusnya bercampur. Nah, ini nanti ada aplikasinya juga ya, ada aplikasi masing-masing. Di sini nih biasanya fin itu alat pendingin ya, yang di sini itu heat exchanger, nanti aplikasinya, aplikasi engineeringnya ya. Ini radiation shields biasanya di sini ya, nanti dibahas sama Pak Putro. Nah, ini saya mulai dari bawah, dari aplikasi dulu biar menarik nih, ya kan? Nah, kalau gas power cycle ini jelas aplikasinya banyak. Jadi di sini nanti kalian akan membahas aplikasi dari apa yang kalian pelajari sebelumnya ini, ya. Ini sebenarnya di siklus-siklus yang biasa digunakan di otomotif maupun di pesawat. Nah, ini bab di buku teks ini cukup banyak bahannya, ya kita nggak akan bahas semua. Yang kita akan bahas di sini adalah Otto cycle, siklus Otto, ya. Terus nanti kita akan bahas diesel cycle. Ya, terakhir itu ini orang udah tua gini lah, lupa terus. Apa yang jet apa tuh? Brayton, aduh. Brayton cycle. Ya, jadi 3 ini. Dan ini nanti Pak Putro, expert dia di bidang ini. Terutama radiasi nih, dia expert. Dia
radiasi bakaran sate misalnya. Tuh Pak Putro expertnya tuh. Ya, jadi nanti di bab ini jangan lupa tagih Pak Putro buktinya, eksperimennya. Ya, minta beliin sate sama dia tuh. Nah, ini semua kan menarik nih. Kalau auto cycle jelas dasar dari siklus dasar yang digunakan di otomotif, ya kan, di mesin otomotif. Diesel juga demikian ya, di mesin-mesin besar bahkan diesel. Ya, kalau Brayton ini di jet engine. Nah, jelas ini aplikasinya sangat banyak di bidang mechanical maupun aerospace engineering. Ya, ini semua. Nah, tentunya cerita yang menarik-menarik ini nggak akan bisa kalian pahami kalau kalian nggak tahu dasarnya. Nah, dasarnya apa? Ya, dasarnya yang ini. Ya, itulah dasarnya. Nah, jadi setengah semester awal kalian belajar dasar dulu. Ya, sama si siapa tadi tuh? Lupa saya, si Afif ya? Afif. Afif? Iya, Pak. Kamu pernah belajar bela diri nggak? Iya. Anak zaman now belajar apa dulu kamu? Bela dirinya? Saya taekwondo, Pak. Wah, taekwondo. Ya. Nah, kan taekwondo kalian tahu, taekwondo mantapnya tuh yang kelihatan di film-film tuh tendangan melintirnya itu kan. Ya. Nah, tendangan melintir tuh adanya di sini nih. Ya, si Afif tendangan melintir di sini. Wah, keren, ya kan? Kata yang lain, wah keren nih Afif nih tendangannya melintir, lompat. Tapi Afif waktu baru masuk apakah langsung disuruh lompat melintir gitu, Afif? Di waktu belajar taekwondo? Oh, enggak, Pak. Hah? Kalau kamu langsung disuruh begitu apa yang terjadi? Apa yang terjadi itu? Kamu suruh lompat langsung tendang melintir. Cedera, Pak. Enggak tahu dasarnya. Palanya Cedera, melintir. Iya, palanya melintir. Ya. Benar kan? Nah, ya. Jadi sebelumnya apa tuh waktu mau belajar itu? Suruh lari-lari dulu kan? Iya, Pak. Push up, stretching tuh, kaki dibuka lebar-lebar gitu kan? Sit up. Ya, terus habis itu belajar mukul. Belajar nangkis, belajar nendang, kan gitu dulu kan? Nah, itulah yang di bab-bab awal ini. Ya. Jadi bab-bab awal ini penting nih. Karena kalau kalian nggak melewati bab-bab awal ini, nggak paham bab-bab awal ini, maka nggak mungkin kalian bisa paham aplikasinya. Gitu. Ya. Nah, kalau kalian ini saya ngomong aplikasi sebagai seorang engineer ya, bukan sebagai seorang pedagang mobil misalnya ya. Kan bisa juga orang ngomongin mesin kan kalau hobiis misalnya ya atau pedagang mobil ya. Tapi kan bukan itu yang kita cari di sini ya, kita sebagai engineer ya. Nah, itu harus belajar ini dasarnya. Jadi di awal mungkin kalian agak berat belajarnya nih. Ya, karena ini kan belum kelihatan aplikasinya. Ya, sama si Afif tadi disuruh disuruh ini push up dulu, up dan seterusnya. Ya, untung Afif nggak belajar karate. Kalau belajar karate yang ini gini nih, apa namanya? Wax off, wax on tuh. Ingat nggak film Karate Kid tuh? Ya, disuruh inilah moles mobil lah dan seterusnya. Nah, jadi itu kurang lebih. Nah, dan ini yang dasar-dasar ini nggak cuma digunakan untuk belajar yang aplikasi di bawah sini. Ini nih nanti akan dipakai lagi di fluid mechanics semester depan. Ya, dan ini sebenarnya juga penting nanti di solid mechanics. Struktur ya, material science ini juga dasar-dasar ini diperlukan. Ya, dan kalau di aerospace ya di sini nanti di fluid mechanics, nanti habis fluid mechanics aerodynamic. Ya, aerodynamics habis itu propulsion.
semuanya akan menggunakan dasar-dasar ini. Ya, dan heat transfer juga yang ini. Oke, jadi kalau kalian nggak benar push up-nya, sit up-nya, ya lari-larinya, nangkisnya, nendangnya, ya nggak mungkin bisa tendangan melintir. Nih udah tendangan melintir sambil 7 kali melintir nih yang ini. Ya nggak mungkin bisa. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kalian untuk paham tahapan-tahapan ini. Ya, karena begitu kalian paham ini nanti yang berikutnya lebih mudah. Oke? Viv, gimana Viv? Udah paham Viv? Sejauh ini masih paham, Pak. Ya. Ya, jadi nanti karena kan bingung kalian nih kenapa lagi belajar begini, ya. Nah, itu nanti akhirannya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, apa dasar-dasarnya? Ini tadi nih, introduction itu ya ini sih ini aja lah ya, istilah-istilah nanti kita banyak belajar, yaitu minggu ini. Nah, ini hukum kekekalan energi pertama. Ya, untuk sistem tertutup, itu yang paling sederhana dulu. Terus ini hubungan antar properti. Jadi kalau kalian tahu, nanti setelah kalian belajar nih ya, kalian tahu, kalau saya tahu temperatur, saya tahu pressure, tahu 2, dan ini masalahnya fluida yang istilahnya simple compressible, maka properti lain itu bisa saya cari. Kalau saya perlu volumenya, saya bisa cari. Ya, contohnya kan gini, evaluating properties tuh kalau contoh yang kalian udah sering lihat tuh kan PV, MRT. Ini apa nih? Ini kan artinya apa? Bukan rumusnya kan yang penting, ya. Artinya coba kalian lihat. Kalau saya tahu 2, misalnya saya tahu tadi P sama T, ini kan konstan. Kalau sistem tertutup masanya tetap konstan juga. Maka ini saya bisa cari kan P-nya. Ya, demikian juga kalau saya tahu P sama V. Maka saya bisa cari T-nya. Kalau saya tahu V sama T, saya bisa cari P-nya. Jadi cari 2 bisa dapat lainnya. Ya, itu yang akan kita pelajari di sini. Nah, setelah kalian paham dasarnya, baru kita masuk ke kasus yang lebih kompleks, di mana sistemnya sekarang nggak tertutup, yaitu yang bab 4 ini. Ya, nah ini sistemnya nggak tertutup, sistemnya bisa terbuka. Nah, kalau sistemnya terbuka, hukum kekekalan masanya juga bisa berubah-ubah kan? Jadi kalau di sini kan hukum kekekalan masanya tuh implisit sebenarnya, masanya konstan. Seperti partikel tuh, partikel yang dilempar itu kan masanya kita ada hukum kekekalan masanya, cuma itu secara implisit kita evaluasinya. Kita bilang ya udah masanya nggak pernah berubah, sama aja gitu. Nah, tapi kalau sistemnya terbuka, fluida bisa masuk, bisa keluar, maka kan massa di dalam sistem kita bisa berubah. Ya, jadi ini nggak bisa kita state secara implisit, ini harus kita state secara eksplisit, yaitu conservation of mass tadi. Ya, hukum kekekalan massa. Nanti habis itu belajar hukum kekekalan energi. Yang tidak lain adalah hukum 1. Tapi untuk sistem yang terbuka. Nah, hukum kekekalan momentum di mana? Perlu juga. Cuma di kelas ini kan kalian masih kecil. Ya, jadi nggak dikasih dulu. Nanti semester depan di mekanika fluida ditambahin di sini hukum kekekalan linear dan angular momentum. Ya, hukum Newton tuh di yang biru ini. Nah, di kelas ini kita fokus ke 2 hukum yang tadi, massa dan energinya dulu. Nah, setelah itu nanti kalian sadar, oh iya, hukum kekekalan ini udah terpenuhi, hukum kekekalan energi udah terpenuhi, momentum dianggap di kelas ini terpenuhi lah. Ya. Tapi kok ada proses itu nggak bisa apa ya, bolak-balik. Nggak bisa reversible misalnya. Misalnya perpindahan panas, kan kalian tahu, udah belajar. Temperatur itu
panas itu berpindah dari daerah temperatur tinggi ke daerah temperatur rendah. Itu kalian udah tahu dari mulai SD. Ya. Nah, apakah kalau proses sebaliknya, proses sebaliknya itu bisa aja memenuhi hukum kekalahan massa, momentum, dan energi. Cuma kan kita tahu nggak mungkin terjadi. Panas berpindah secara spontan dari daerah temperatur rendah ke temperatur tinggi. Ya, ada kata spontannya tadi, jangan lupa. Ya, itu kan nggak mungkin bisa terjadi. Jadi tandanya hukum-hukum ini masih belum cukup. Karena walaupun sudah memenuhi hukum-hukum kekekalan ini, proses itu nggak pernah kita lihat. Nah, kenapa proses itu nggak bisa lihat? Jadi kita perlu satu hukum alam lagi, yaitu yang namanya hukum kedua termodinamik. Nah, nanti satu properti yang kita perlu hitung itu adalah yang namanya entropi. Nanti ini kita bahas. Ya, maka ini saya jadiin satu ujiannya nih. Ya, karena sebenarnya dia satu bab lah harusnya. Nah, hukum kedua ini nanti ngasih tahu kalian bahwa nggak mungkin tuh panas berpindah dari daerah temperatur rendah ke temperatur tinggi secara spontan. Karena kalau itu terjadi, maka hukum kedua dilanggar. Ya, sama juga kalian tahu nggak ada mesin yang bisa efisiensinya 100%. Kenapa? Karena kalau efisiensinya 100% itu hukum kedua dilanggar. Oke, jadi makin realistis nih, makin ke bawah kalau kalian lihat. Nah, oleh karena itu setelah kita bahas bab 6 ini, ya entropi ini, maka udah beres dasarnya. Nah, selanjutnya tinggal aplikasinya. Nah, inilah aplikasi yang kita pilih. Oke, kurang lebih itu silabus dari kuliah rekayasa termal. Ini saya sudah jelaskan detailnya ya, apa yang kalian akan hadapi nanti. Jadi sekali lagi yang bagian boring-boring ini saya, nanti bagian yang menarik-menarik Pak Putro, ya nanti bagian semuanya Pak Lukman nih, yang memastikan kalian paham dengan latihan-latihan. Oke, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Permisi Pak. Ya, silakan. Izin bertanya. By the way, international student, if you prefer, you can ask me in English. Okay? Ya, silakan. Oke. Izin bertanya Pak, saya Hidayat Managam Sitorus dari kelas reguler. Izin bertanya tentang final exam Pak. Final exam itu materinya semua atau gimana Pak? Nah, ini gini nih. Ini juga pertanyaan menarik nih. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi gini, ini kan saya udah jelasin tadi nih hubungan bab-bab ini. Ya. Sekarang misalnya gini, kan nanti kan kalian ujian tuh di akhir-akhir sini ya. Sama pertanyaan itu kayak gini. Kalian belajar apa ya semester lalu tuh? Belajar kalkulus lah misalnya. Kan di bagian akhir kalian belajar integral begini-begini kan? 12 lah begini-begini. Tuh. Ya. Di kalkulus 1 kalian cuma belajar satu begini. Terus kalian tanya, nih di final examnya nih di ujian UAS-nya bahannya dari mana gitu. Dosennya pasti bilang, ya dari mulai kalian TK. Kenapa? Ini kan integral ini kan nanti dihitung pakai satu integral ini kan? Kan gitu kan? Ditransformasikan. Jadi setiap step kalian ngitung seolah-olah satu integral. Ya. Terus waktu ngitung integral kalian ngapain? Ngaliin kan? Ngaliin terus ngurangin. Kan waktu ada di sini AB kan nanti akhirnya jadi F di mana B diambil F di A gitu. Ya kan waktu kalian masukin B sama A-nya kalian ngaliin. Nah, jadi ujian kalkulus 2 kalian itu bahannya dari mana? Dari TK. Karena tambah-tambahan kurang-kurangan kan udah diajarin di TK.
Ya, nah itulah yang terjadi juga di kita di sini di rekayasa termal. Ya, kalau kita belajar science, engineering ya, itu nggak bisa kita potong. Beda sama sejarah. Kalau sejarah dari tahun 45 sampai tahun 65 misalnya. Bisa dipotong tuh. Gitu. Kalau engineering science nggak bisa karena semuanya saling terkait. Ya, misalnya gini, ini waktu nurunin persamaan dasar di konveksi ini atau konduksi, itu perlu hukum kekekalan energi nih. Ya, nanti kalian perlu evaluasi properti pasti. Kalau konveksi bahkan kalian pakai control volume analysis. Ya, radiasi juga perlu hukum-hukum alam itu. Ya, jadi dengan kata lain saya nanti ujian akhir bisa aja soalnya tentang radiasi gitu. Cuma pasti ini otomatis pasti harus melakukan ini dan seterusnya. Paham? Baik, paham Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Halo? Nggak ada? Apalagi ya? Oh iya, satu. Ini supaya kelas menarik, biasanya di kuliah saya itu, nih saya hapus dulu lah, udah berantakan. Di kuliah saya itu ada ini nih, ada apa, volunteer. Buat contoh. Tokoh Pak, tokoh. Tokoh ya. Nanti jadi ngetop loh. Ini kan masih belum kenalan kan. Siapa kira-kira yang mau jadi volunteer ya? Saya perlu dua nih. Contoh bagus sama contoh yang saya puji-puji sama yang saya cela-cela nanti. Siapa yang bersedia nih volunteer nih? Mentalnya harus kuat. Afif. Afif udah semester lalu kan? Justru belum Pak. Kalau gitu. Mau, tahun lalu tidak apa-apa. Kalau semester lalu ada teman satunya lagi, AS19. Iya, maka itu. Tidak apa-apa. Afif berwibawa dong kan dia angkatan 19. Nah, kan abis OS kan, abis nge-OS kan, masa dibully. Ayo, siapa? Volunteer. Yang jagoannya siapa nih? Angkatan 2020. Siapa, Viv? Kamu kan habis nge-OS nih anak-anak ini. Kita coba cari ya, Pak. Mohon maaf. Ya. Oh, good Lord. This is gonna be fun. Kemarin. Tapi mentalnya harus kuat loh. Mentalnya harus kuat. Hitado, Pak. Hitado nih. Jangan Hitado menurut saya, Pak. Agak susah. Coba Labdawan Putra Karsa. Let's see. Siapa? Labdawan, Pak. Wah, David mau David. David mau jadi apa, David? Yang dibully apa yang dipuji-puji? Fit. Halo, Pak. Ya. Mau yang apa kamu? Tuh, kok ada dua ya tadi? Biasanya ditanya dulu Pak asalnya, Pak. Oh iya, David asalnya dari mana, David? Nah, iya nanti belakangan kalau udah mau dulu. Karena kan kita ini yang penting mau dulu. David ya, volunteer. Iya. Pak saya asalnya dari Bekasi. Oh, Bekasi. Oke lah, Bekasi. Siapa lagi? Satu lagi. Ada dua tuh. Tadi saya sudah menyarankan Labdawan, Pak. Labdawan, mana Labdawan? Mau nggak nih? Halo, Pak. Yuk, gimana? Panggilannya apa Labdawan? Labda. Gimana Labda? Volunteer? Ya boleh lah, Pak. Kamu dari mana, Labda? Dari Solo, Pak. Surakarta. Dari Solo. Oh, Solo orangnya halus. Kalau gitu Labda yang bagus deh. David orang Bekasi mah. Ya, terima kasih, Pak. Bisa ini dia, bisa agak keras dia. Ya. Oke, Fit. Oke, Pak. Oke. Mantap lah. Ingetin ya, David sama Labda. Oke, kalau gitu. Jadi mungkin itu sudah semua ya informasi ya, Pak Lukman ya. Informasi standar sudah ya. Nah, kalau ada yang mau bertanya silakan.
Ini kuliah hari ini belum kita mulai ya. Besok aja jam 10 itu baru mulai kuliah. Jadi saya lembur minggu ini. Ada lagi yang mau bertanya? Udah paham semua? Nah, kalau tadi ada yang nanya misalnya buku teks dapatnya dari mana? Kalau saya buku teks saya asli itu ada di itu tuh. Ya. Kalau mau cari itu biasanya yang suka bajakan-bajakan tuh itu tuh yang senior-senior tuh yang angkatan 2019 tuh. Si Noval Afif tuh misalnya. Ya dia tuh emang suka ngebajak buku-buku tuh, ya. Jadi mungkin bisa inilah. Kalau saya sih beli yang benar, yang bagus, yang asli. Kalau dari saya gitu, ya. Tapi saya nggak tahu kalau Novel Afif tuh yang mana tuh ininya, terserah dia lah. Bukan urusan saya pokoknya, ya. Tapi semua harus punya. Ada lagi yang mau disampaikan silakan. Kalau enggak saya bisa tutup nih. Ini ada di chat ada pertanyaan apa nih? Oh, oke. Oh ya Pak, saya mau menanyakan absen ini Pak. Ada satu. Ya, silakan. Marsha kan ada di sini ya. Nah itu saya lihat di Edunext absen kamu belum masuk. Itu memang kamu belum buka modul atau? Marsha. Iya Pak. Saya absen sudah kamu buka di modul ya Edunext. Pak. Oh belum ya? Sudah Pak. Oh, sudah. Tapi yang lain terekam kan? Kamu? Pastikan aja yang ini. Ini udah berapa nih orang? Berapa orang? Tunggu. Kita gimana ngeceknya ya? Di show participant. 82. Harusnya 100-an kan? Apa emang kurang ya? 2020 agak kurang. 8 2020 harusnya berapa? Totalnya. 81 Pak. Oh jadi benar ya, udah ya. Cuma kurang berapa gelintir ya. Ini karena masih pertama pakai Edunext jadi belum memastikan Pak. Coba Marsha di refresh coba. Oh baik Pak. Edunext-nya. Kalau Edunext tuh harus gitu. Belum mantap deh. Masih Coba kayak dibuka, si David ya, gitu. ya kan? PR-nya Levelnya masih diintip, level David deh. Belum Labda. Masih belum terekam Pak. Oh sekarang sudah. Oh, iya. Sudah. Terima kasih, Jadi Pak. pokoknya kalau Edunext bermasalah itu solusinya refresh. Refresh nggak bisa, clear cache, gitu kan? Gitulah pokoknya lah yang ini. Katanya begitu. Saya juga belum buka masalahnya, jadi saya nggak tahu. Ya. Marsha, kamu dari mana, Marsha, asalnya? Halo, Syah. Saya dari Jogja, Pak. Dari Jogja. Sekarang di Jogja? Sekarang di Bandung, Pak. Oh, di Bandung. Oh, jauh dong dari Labda. Labda kan tadinya kalau di Jogja sama Solo deket tuh. Ya. Udah kenal belum sih nih? Kalian udah kenal belum antar mahasiswa nih? Janjian baru ketemu di sini sama Labda. Kalau Marsha di Bandung mungkin udah ketemu ya sama mahasiswa-mahasiswa lain ya? Belum juga Pak, soalnya saya baru di Bandung Pak. Oh baru nyampe ke Bandungnya? Iya Pak. Ya ini karena nggak ada kegiatan luring jadi belum akrab kalian. Oke, kalau nggak ada ya udah mungkin kita akhiri, kita ketemu lagi besok ya, kita mulai kuliah besok. Ya kalau nggak ada pertanyaan. Tampaknya nggak ada pertanyaan, jadi mungkin ini ada lagi, saya mau tutup ada nih. Diomelin loh sama orang-orang. Siapa nih? Labda. Oh Labda, kenapa Da? Oh ya mau tanya Pak itu. Nah jadi kan kalau yang dari bukunya yang Moran Sapiro kan kalau nggak salah saya menemukan 2 buku yang mirip itu kan Pak.
Yang satu Fundamental of Engineering Thermodynamics yang Benar. referensi 1 sama yang Principle of Engineering Thermodynamics. Itu kira-kira pakai yang mana? Kalau misalkan punya yang prinsip, misalkan adanya yang prinsipal gitu, apakah boleh pakai itu, Pak? Kayaknya nggak yang fundamental aja biar gampang koordinasinya. Walaupun itu dia yang tadi yang Introduction to Thermal System tuh kamu yang cari yang itu tuh. Karena nanti yang bagian Pak Putro yang heat transfer tuh bahannya ngikutin di situ. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, jadi sebenarnya itu mirip-mirip aja gitu. Dia cut and paste, dia tambahin campur ini jadi buku ini, jadi buku A. Nanti dia cut paste ini jadi buku B gitu. Cuma kan biar enak ngomongnya kita pakai buku yang sejenis supaya koordinasinya gampang. Ya. Labda. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Ada lagi sebelum ditutup? Nggak ada. Pak Putro, ada yang mau disampaikan? Belum kayaknya ya, masih udah hibernating lagi dia Pak Putro nih. Ya. Pak Lukman? Oh, ada yang mau nanya Pak? Fernando. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Permisi Pak, mau bertanya. Jadi Ya. itu tadi di absensi awal kan sudah pakai SIX Pak, dan itu sudah dibuka seperti itu. Kemudian saya sudah mengisi tanda hadir di sana. Namun waktu kemudian diputuskan menggunakan EduNext, saya tidak bisa memencet tidak tanda hadir gitu Pak. Jadi saya tadi absen 2 kali dan beberapa teman tuh absen 2 kali di EduNext sama di SIX. Apakah itu berpengaruh atau seperti apa ya Pak? Coba ya Fernando kamu aja dicek sama Pak Lukman sebentar. Saya pastikan dulu. Rekam nggak? Kacau nih kayak gini ya. Oh, sudah terekam. Sudah. Jam 16.13. Terlambat deh, 13 menit. Oh, jadi yang ketahuan deh. Yang di SIX berarti tidak perlu di apa-apakan lagi gitu ya Pak ya? Nggak apa-apa ya? Karena belum ditanda. Nggak perlu, kalau udah di EduNext sudah beres. Oke Pak, baik. Terima kasih. Nah ini Pak Putro udah ini lagi, udah login. Enggak, cukup Pak Lafi, cukup. Oke, sip. Jadi inilah bisa hibernating sampai bulan-bulan apa nih nanti? Agustus, September ya, Oktoberan lah. Ya. Nanti mulai ini lagi, mulai on. Ini siapa nih yang angkat tangan? Tadi ya udah ya Fernando ya. Oke, kalau nggak ada mungkin kita bisa akhiri, kita mulai kuliah besok pagi jam 10. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Thank you, sir. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Ya, jadi pakai apa nih absen? Enak ya, Man? Udah dicoba? EduNext, Pak. Enak, Pak. EduNext. Ya. Udah, oke. Cuma kan kalau di CX itu kan kita isi tuh apa kuliahnya apa, ininya apa, itu gimana tuh? Jadi tetap harus buka itu. Begitu. Tapi di sini ada catatannya sih Pak. Misalkan nanti kita mengisi ada notes-nya. Bisa ini. diisi di Edu. Coba isi ya, Man. Introduction apa gitu kan? Nanti ada nggak di CX ya? Mas Lukman, mungkin kalau nggak keberatan, mungkin bisa share screen juga tuh biar Pak Lafi sambil belajar. Oh iya, siap. Iya, gitu. Karena besok saya kuliah yang lain saya sendiri nih, iya kan? Sekarang enak banyak bantuan. Nah begini Pak, jadi di bagian sininya bisa di. Kasih note. Ya notes-nya apa? Tapi saya tidak tahu ini nanti notes masuknya kalau di six kalau kita send to six itu masuknya ke mana Pak? Enggak. Pak Putro sudah pernah coba? Kayaknya saya juga belum nemu, Mas Lukman. Enggak, mungkin itu topiknya itu, kan ada topik tuh. Topik itu yang masuk ke CX tuh. Iya, topiknya masuk. Tapi notes-nya nggak masuk. Tapi notes-nya itu harus ditulis. Kalau nggak ditulis nggak bisa. Nggak bisa save ya.
Iya. Oke. Atau kita Oke, coba jadi nanti begini, saya buka homepage, terus buka kuliahnya kan, terus apa tuh presence maksudnya? Langsung ke sini Pak, presence sini Pak. Iya, presence itu apa? Bahasa Indonesianya kan bahasa Inggrisnya nggak bener. Terus open. Nanti ini kan kelas 1, kelas 2 nanti di open Pak. Open, terus nanti gimana? Get Tapi presence kalau masih from kosong 6. harus, ya itu dulu Pak. Kalau masih kosong, get presence from 6 dulu Pak. Terus ini kan udah ada nih. Ya, kalau sudah ada berarti tinggal ke detail Pak. Detail. Dan per kuliahnya itu nanti diisi ini Pak. Topiknya apa? Terus kriteria dihitung absen itu dari dia read module. Nah, dia modul yang mana yang dia baca? Nanti di sini Pak, nanti kita pilih modul sesuai dengan list modul kita Pak. Itu tapi kamu isi nggak tuh modulnya? Saya isi, ada nggak Pak. sebenarnya modul? Apa isinya apa itu? Ada Pak. Kalau modul link kuliah kan? Iya Pak, ya link. Repot juga kayak gini ya. Ini Pak, saya sudah isi Pak. Jadi ini ada SAP-nya, ini videonya, ini PR-nya gitu Pak. Oke. Ya udah, oke. Punya Bapak belum diisi Pak? Apa? Belum diisi ya Pak ya? Apa yang kuliah lain? Ya. Ini punya saya, punya kamu nih. Ini yang di sini sudah saya isi dua-duanya Pak, punya Pak Afi semua ya. Dua-duanya kan? Ya udah. Punya Mas Lukman ini, nggak bisa buka punya Pak Afi, kan harus pakai. Katanya gitu. Tapi ini kan karena collector Mas Lukman. Oh, karena collector, iya. Tapi sebetulnya ini kan kuliahnya Pak Afi nih di sini ya. Kalau saya, kok gitu kalau ya? Anda sendiri ya, Tro? Enggak, tetap Pak Afi, cuma ada di bawah itu. Namanya kayak saya gini. Ada, sebentar, saya cek. Karena kita tim gini loh, Tro. Kita kan masukinnya nggak dipecah. Anda ngajar kelas A. Oh iya betul. Saya ngajar kelas B. Kita kan nama kita bertiga ada di dua-duanya. Betul. Enggak. Kalau di Pak Putro sudah ada isi-isinya belum Pak? Yang tadi modulnya. Sudah Mas. Karena kan ini Mas Lukman yang ngisiin ya, pasti nyambung semua ini. Iya. Saya rasa gitu, karena kita kan naruhnya kan kalau orang lain kan kelas A siapa, kelas B siapa. Kalau kita kan di tiga-tiganya itu ada namanya semua. Peter lah saya lah, ya kan? Kalau enggak repot. Strategi bagus Pak. Iya. Oke lah, kalau gitu. Mau ngopi dulu nih. Udah butuh espresso sekarang. Enggak. Ya. Oke Pak. Makasih ya, Pak Lukman. Pak Lafi. Yo, makasih Man. Makasih Pak Putro. Juga ya. Ini asisten ya semuanya. Pak Isal, Ini asisten si Raffi sama Deo. Terima kasih. Oke. Mari. Makasih Pak. Mari.